Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa di channel Kebun Bahasa. Kita akan mencoba pada kesempatan kali ini menganalisa satu matan hadis ya. Di sini masih belum diberikan harokat ya, sengaja supaya kita bisa mencoba untuk menggali seperti apa harokatnya, kemudian bagaimana kita memaknainya. Di sini sudah disebutkan terjemahannya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Disepakati atasnya atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti apa harokatnya yang bisa kita baca ya, kemudian bagaimana penjelasannya sehingga bisa muncul harokat itu, kita akan bahas berikut ini. Yang pertama ya, untuk satu kalimat yang terdiri dari lam dan alif ini sudah sangat masyhur sekali ya tampaknya di Indonesia ini, bahwa ini tentunya adalah la ya, sebagaimana salah satu ungkapan yang sering diungkapkan oleh Muslim, yaitu salah satunya adalah la ilaha illallah. Nah, itu la-nya juga bentuknya seperti ini. Kemudian berikutnya ini ada ya, da, kho, dan la ya. Kemungkinan ya dia berupa fi'il ya. Kalau la itu berupa huruf, kalau ya, da, kho, dan la ini kemungkinan berupa fi'il ya, berupa fi'il. Kenapa? Ya karena si ya-nya ini yang ada di awal ini kemungkinan merupakan huruf mudro'ah ya, yang mengawali fi'il mudhari. Jadi kemungkinannya kalimat ini berupa fi'il mudhari ya. Maka untuk membuktikannya kita bisa menemukannya di pembahasan tasrif ya. Jadi pembahasan tasrif itu untuk bab yang kedua sulasi mujarrad di kitab tasrif itu da, kho, dan la ini ada ya. Jadi di amsilah bab kedua sulasi mujarrad yaitu fa'ala yaf'ulu ya, kata dakhala itu masuk. Kalau misalnya pola bab 2 itu adalah fa'ala yaf'ulu, maka untuk dakhala ini polanya ialah dakhala yadkhulu. Maka di sini ya kita bisa tebak bahwa harokatnya itu adalah yadkhulu, sesuai dengan bentuk fi'il mudhari dari bab kedua, di mana kata dakhala masuk ke dalam amsilah atau yang cocok mengikuti bab yang kedua ini. Kemudian ini apa ini ya setelahnya, setelah yadkhulu ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan kamus, maka kita bisa menemukan ya bahwa kalimat ini berbunyi al-jannah ya. Diduga kuat kalimat ini berbunyi al-jannah yang maknanya adalah surga ya. Ketika dia memiliki alif lam di awalnya, maka sudah pasti kita katakan bahwa al-jannah ini itu berupa isim. Jadi kalau la itu huruf, yadkhulu itu fi'il, al-jannah itu berupa isim ya. Kemudian berikutnya apa nih ya, ada ko, ta, alif, dan ta ya. Lagi-lagi ketika kita merujuk kamus ya, dalam hal ini kamus, salah satu kamus yang saya gunakan adalah kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap ya. Itu kamusnya cukup tebal dan cukup lengkap. Nah, ini ya, itu harokatnya diduga kuat adalah kotat ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk harokat akhir dari la yaitu sukun dan yadkhulu yaitu dhammah itu udah jelas ya, cukup jelas. Nah, kenapa yang tak marbutoh di sini nggak disebutin ya harokatnya? Begitupun yang tak mabsutoh ini juga kenapa nggak disebutin harokatnya? Nah, ini hubungannya dengan i'rab. Oh iya, sebelumnya kita lihat dulu ya bahwa kotat ini berdasarkan kamus itu berupa isim ya, atau kata benda.
Nah, sekarang kita coba lihat di sini. La itu dalam ilmu nahwu ya, ketika berhadapan dengan fi'il, dia bisa berfungsi sebagai la nahiyah atau la yang berfungsi melarang ya, yang kalau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah jangan. Yang kedua adalah la nafiyah ya, atau la sebagai harfu nafyin yang berfungsi untuk meniadakan, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah tidak. Jadi kalau la nahiyah itu jangan, kalau la nafiyah itu tidak ya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau jangan ya, itu biasanya setelahnya itu berupa fi'il mudhari yang dimulai dengan ta ya. Misalnya la tadkhul ya. Nah, sedangkan di sini menggunakan ya. Jadi kemungkinannya lebih kuat bahwa ini adalah la nafiyah ya. Kemudian yang kedua, ketika dia itu la nafiyah, maka la nafiyah ini berbeda ya dengan la nahiyah. Kalau la nahiyah itu membuat fi'il setelahnya itu dibaca jazm ya, seperti tadi ya, la tadkhul, jangan masuk. Nah, itu ujungnya itu sukun ya. Tapi kalau la nafiyah itu tidak memberikan perubahan apa-apa untuk fi'il mudhari setelahnya. Nah, sehingga tetap yadkhulu ya, seperti itu. Dia tetap menggunakan dhammah, atau fi'il mudhari ini tetap dalam kondisi rafa ya. Kemudian la berarti maknanya tidak tadi. Fi'il mudhari ya, yadkhulu, yang bermakna, kalau fi'il mudhari itu bisa untuk zaman atau waktu di masa kini, bisa juga untuk waktu yang akan datang ya. Berarti kita bisa katakan karena surga masih ada di masa depan, yadkhulu diartikan akan masuk ya. Berarti la yadkhulu, tidak akan masuk ya. Nah, berikutnya kita tentukan harokat dari al-jannah dengan qattat ya. Kesalahan memberi harokat dari dua kalimat ini itu akan berakibat kerancuan maknanya ya. Kenapa? Karena nanti ya kita akan ketuker ya, kalau misalnya salah mengharokati antara subjek dengan objek misalnya. Seperti misalnya Ahmad memukul meja misalnya. Ahmad memukul meja. Kalau misalnya kebalik, maka meja memukul Ahmad. Nah, kalau meja memukul Ahmad kan jadi tidak masuk akal. Nah, di sini coba kita lihat. La yadkhulu al-jannah ini kira-kira apakah pelaku dari yang masuk? Ya. Apakah pelaku dari yadkhulu yang masuk ini? Nah, jannah itu kita sebutkan dulu ya. Kita coba artikan dulu. Al-jannah itu artinya surga ya. Dan memang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jannah itu ditulisnya jannah ya. Ini sudah diserap bagian dari kosakata bahasa Indonesia yang artinya surga. Qattat itu artinya orang yang suka fitnah, adu domba ya. Dalam kamus Al-Munawir lebih kasar lagi, disebutnya itu tukang fitnah dan adu domba. Itu qattat. Nah, di antara surga ya dengan tukang adu domba ya, itu yang mana yang masuk ke yang mana ya? Apakah surga itu tidak akan masuk ke orang yang suka fitnah, ataukah orang fitnah itu tidak akan masuk ke dalam surga? Nah, itu yang mana yang benar? Tentu secara akal sehat ya, berdasarkan konteks dan juga akal sehat kita, yang paling mungkin ya itu adalah orang yang suka fitnah atau adu domba tidak akan masuk surga ya. Maka karena pelakunya adalah orang yang suka fitnah, maka dia menjadi fa'il ya, jabatannya menjadi fa'il, sebagai fa'il.
Mana fiilnya? Nah ini ya, fiilnya itu adalah yadkhul. Nah begitu. Artinya ketika dia jadi fa'il itu dia menjadi subjek pelaku perbuatan. Oke. Dan fa'il itu wajib dibaca rofa. Nah, qattat di sini sebagai isim mufrad, tanda rofa'nya adalah dhammah. Begitu. Jadi qattatun ya. Nah, sekarang bagaimana dengan al-jannah? Karena al-jannah ini menjadi sasaran atau objek yang dimasuki oleh orang yang suka fitnah atau adu domba itu, maka dia menjadi maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ya. Atau sebagai sasaran perbuatan. Perbuatannya apa? Masuk tadi ya. Oke, maka dia sekali lagi jabatannya adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu wajib dibaca nasab. Nah, al-jannah sebagai isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Karena dia sudah memiliki alif lam, maka dia tidak boleh ditanwin. Ya, fathahnya tidak boleh ditanwin sehingga menjadi al-jannata. Baik, kita sudah memperoleh semua harokat yang kita perlukan ya dengan menggunakan 3 unsur atau 3 alat yang sangat penting untuk memahami harokat ini. Yang pertama adalah kamus, yang kedua adalah hafalan tasrif ya, dan berikut amsilahnya. Yang ketiga adalah pemahaman nahwu ya dan i'rab. Begitu. La yadkhulul jannata qattatun, maknanya tidak akan masuk surga orang yang suka fitnah adu domba ya. Demikian pembahasannya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jika bermanfaat silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.